Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Istiqah Nafiah dengan NIM 2012402223. Saya dari kelas PAI 3I. Nah, teman-teman semua, saya di sini akan membahas tentang tantangan pendidik dan strategi dan komunikasi menghadapi peserta didik pada remaja. Jadi, inti dari semua pembahasan tentang keterampilan, pendekatan, strategi, dan teknik dalam bimbingan konseling itu simpel. Konselor itu bukan cuma tempat curhat, tetapi partner perjalanan hidup. Konselor bantu kita nemuin versi terbaik dari diri kita lewat proses yang terarah, profesional, dan pastinya manusiawi. Di dunia bimbingan konseling, konselor juga harus punya skill yang gak kaleng-kaleng. Bisa komunikasi dengan vibe yang nyaman, ngerti perasaan orang, bisa dengerin tanpa ngejudge, dan mampu membaca situasi. Mereka juga harus jago mendiagnosis masalah, memotivasi, sampai ngatur jalannya sesi biar konseling tetap on track. Intinya, mereka harus bisa jadi tempat aman buat konseli cerita apapun. Selain skill, ada banyak pendekatan atau cara yang bisa dipakai. Misalnya, yang pertama, pendekatan psikoanalisis yang menyelam ke masa lalu dan bawah sadar. Yang kedua, pendekatan humanistik yang percaya manusia itu punya potensi yang baik. Yang ketiga, pendekatan behavioristik yang fokus kepada kebiasaan dan perilaku. Sampai yang keempat, yaitu kognitif yang membantu kita mengatur cara berpikir biar hidup lebih sehat. Konselor bebas memilih mana yang paling cocok karena setiap orang itu berbeda-beda dan tidak bisa diperlakukan dengan sama. Dari situ masuk ke strategi layanan, mulai dari konseling individu, konseling kelompok, konsultasi dengan guru atau orang tua, sampai bimbingan klasikal. Tujuannya hanya satu, bikin konseli makin paham dirinya, makin diri sendiri, dan makin siap ngadepin tantangan hidup. Konselor itu ibaratkan Google Maps, bantu kasih arah, tetapi yang nyetir hidup kita sendiri. Terus, ada juga berbagai teknik yang dipakai konselor biar sesi konseling berjalan efektif, mulai dari bikin rapor atau kenyamanan awal, teknik mendengarkan, empati, eksplorasi, fokus, menyimpulkan, sampai teknik mengakhiri sesi. Semua ini dipakai bukan buat menggurui, tapi buat bantu konseli lebih sadar tentang dirinya, masalah yang dihadapi, dan langkah-langkah apa yang bisa diambil ke depannya. Pada akhirnya, dunia bimbingan konseling itu bukan sekedar teori. Ini tentang membantu manusia tumbuh, berkembang, dan berfungsi optimal, baik secara emosional, sosial, akademik, maupun karir. Karena ya hidup itu ribet, tapi kalau ada yang bisa membantu kita memahami diri sendiri, kenapa enggak kan? Nah, kesimpulannya, konseling itu proses kolaborasi. Konselor hadir bukan buat mengubah kita jadi orang lain, tapi buat nemenin kita mengenali siapa diri kita sebenarnya melalui keterampilan yang tepat, pendekatan yang pas, strategi yang terarah, dan teknik yang efektif. Bimbingan konseling jadi ruang aman buat kita cerita, refleksi, dan bertumbuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah.